Kayak kita tuh ngelihat luar biasa banget ya ciptaannya Allah, kayak sedetail itu gitu. Allah itu nyiptain bagian-bagian tubuh manusia yang subhanallah banget lah pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Angki di acara podcast bersama Kopi Mocha TV yang akan mengangkat cerita-cerita inspirasi dari tokoh-tokoh yang populer di masyarakat, terutama di Balikpapan. Kali ini saya kedatangan tamu yang luar biasa, seseorang yang terlihat lemah lembut, tapi katanya punya hobi mukulin orang. Bener nggak sih? Nanti kita cek. Oke, please welcome guys, Dr. Amelinda. Nggak hafal nama belakangnya, nanti dia yang ceritain sendiri. Dr. Amelinda. Assalamualaikum. Namanya panjang banget. Iya dong. Apa kepanjangannya? VTP, itu apa itu? Ih, panjang banget loh namaku ini. Siapa namanya? Dr. Amelinda Fasistiana Traviata Prakarti. Panjang nggak? Ingat nggak? Lupa. Oke, selamat datang. Assalamualaikum dok. Terima kasih udah meluangin waktu bersama kita di podcast Kopi Mocha TV. Ya, kita tahu jadwalnya pasti sangat padat, tapi kita berhasil menggeret dia ke tempat yang luar biasa ini di Muagar Coffee di Grand City. Alhamdulillah kita diizinkan untuk bisa take podcast di tempat yang keren ini. Oke. Sebelum kita ngobrol-ngobrol yang pastinya seputar kesehatan, ya iyalah ya dokter, masa kita soal kejahatan, pasti soal kesehatan. Boleh ceritain sedikit nggak sih tentang dokter Amel, dokter Amelinda, atau gimana enak manggilnya ya? Terserah Mas Angki aja boleh. Oke, dokter terserah. Boleh dokter Amel, boleh. Dokter Amel, kita kulik-kulik sedikit siapa sih dia ya. Jadi maksudnya lahir dan besar di mana? Alhamdulillah lahirnya di Surabaya. Ini mau kasih kado kah? Mau tanya tanggal lahir? Kita nanti kasih kado. Di Surabaya 14 Oktober 88. Udah 88. lahir 32 tahun yang lalu ya. Masih muda guys. Oke. Terus setelah lahir langsung jadi dokter? Enggak ya? Jadi lahir besar di Sidoarjo sampai SMA di daerah Jawa Timur. Oke. Sorry ya kalau misalkan suaranya agak medok, soalnya wong Jawa. Iya. Kelihatan hampir dia medok tuh. Sampai SMA di Sidoarjo, terus kemudian aku kuliah di FK UNER Surabaya, Universitas Erlangga, masuk tahun 2007, lulus 2012. 2012 lulusnya? Iya. Itu 2012 aku udah ngapain ya itu ya? Saking ini kayaknya sudah berasa tua kuliah, banget gitu udah ya. kerja kayaknya. Setelah itu langsung hijrah ke Balikpapan atau? Setelah lulus, aku kayak pengabdian gitu. Pengabdian di Kota Gresik. Kebetulan pengabdiannya di rumah sakit swasta di sana dan di puskesmas kurang lebih setahun. Setelah itu sempat kerja kurang lebih sekitar 2-3 tahunan di salah satu klinik estetik yang ternama di Surabaya. Setelah itu hijrah ke Balikpapan kurang lebih pada tahun 2015-2016 ya. 2016. Iya. Oke. Nih ngomong-ngomong, kenapa sih pengen jadi dokter? Cita-citanya dulu jadi dokter nggak sih? Kalau boleh jujur nih ya, dulu sih benernya jadi model. Dulu tuh bener ya, pengennya tuh jadi fashion management. Fashion management. Dulu sempat keterima. Itu deket-deket model nggak sih? Iya, tentang itu lah. Iya, kan nggak salah saya bilang kenapa nggak jadi model aja gitu ya. Soalnya banyak model ya Mas ya. Jadi kalau jadi model lagi nggak laku gitu. Oke, jadinya dari dokter. Oke? Iya. Kenapa pengen jadi itu sih sebenarnya dulu? Terus kenapa jadi terjunnya jadi dokter? Jadi awalnya dulu sempat keterima beasiswa di Utrecht di Belanda. Sudah keterima, sudah tinggal berangkat nih istilahnya, berangkat ke sana untuk jadi keterimanya di, aku lupa pokoknya jurusannya di universitasnya aku lupa karena udah beberapa tahun yang lalu. Terus habis itu keterimanya di fashion management.
Oke. Terus sudah mau berangkat nih, karena aku anak perempuan satu-satunya, jadi papaku kayak kurang agak ikhlas ya, maksudnya kayak anak perempuan satu-satunya tuh harus kayak pergi gitu. Terus akhirnya cobalah tes untuk di UNER gitu. Waktu itu nggak ikut SBMPTN karena zamanku SBMPTN, nggak ikut SBMPTN dan nggak ikut penerimaan yang pertama. Jadi aku daftarnya yang terakhir karena pengennya waktu itu niatnya ya udahlah nyenengin hati orang tua gitu. Alhamdulillah waktu itu mungkin karena doanya orang tuaku juga ya, jadi akhirnya keterima di UNER. Awal-awal sih masih sempat denial ya, kayak aduh bukan bidangku dan yang lain-lain. Daftar gitu. Tuh langsung dokter gitu? Kedokteran? Iya, daftar langsung kedokteran, S1 pendidikan dokter. Okay. Terus akhirnya nemu passionnya itu pada saat belajar anatomi. Jadi pada saat belajar anatomi baru ada kayak klik ya? Ada passionnya, kayak ngerasa oh ternyata kalau bagi aku sih belajar anatomi itu kayak kita tuh ngelihat luar biasa banget ya ciptaannya Allah, kayak sedetail itu gitu. Allah itu nyiptain bagian-bagian tubuh manusia yang subhanallah banget lah pokoknya. Jantung, ada ada jantung, terus saraf, pembuluh darah kecil, terus kemudian otot yang kerjanya ditunjang sama saraf, pembuluh darah dan yang lain-lain kayak gitu. Itu tuh luar biasa banget. Rempong aja ya sebenarnya ya. Jadi manusia pun kayak nemuin maze gitu ya. Wow gitu. Oke, thank you. Terus berarti kan sekarang setelah lulus kan dokter umum berarti ya. Dokter umum. Katanya sih dokter umum tuh banyak sekali kasus-kasusnya gitu ya. Nah, kasus apa sih yang paling Amel ingat sampai hari ini? Yang paling berkesan di situ? Yang paling berkesan banget buat aku selama menjadi dokter umum ya, banyak sih benernya ya. Karena dokter umum itu emang cakupan ilmunya luas banget. Terus pasiennya juga beragam. Tapi yang aku paling berkesan adalah ada suatu waktu aku pertama kali jadi dokter nih, bukan di kota besar tapi di kota kecil. Aku kerja waktu itu part time, itu kerja di suatu panti asuhan. Bukan panti asuhan, pondok pesantren. Jadi waktu itu aku kerja di situ. Terus kerja di situ sebagai dokter, kayak dokter tamu di situ untuk santri-santrinya. Jadi periksa-periksain mereka. Pada suatu saat ada benernya kasusnya kecil aja sih, kayak santri di situ yatim, terus kemudian dia bener-bener nyantri, terus batuknya tuh batuk yang lama gitu. Terus ternyata waktu diperiksa, waktu dengan pengobatan yang benar-benar kayak masih kontinu terus rutin, ternyata dia hanya kayak batuk alergi gitu aja. Dan dia waktu itu kayak benar-benar berterima kasih banget sama aku, padahal waktu itu mungkin karena baru lulus kan pengalamannya nggak terlalu banyak ya, tapi dia kayak yang benar-benar kayak makasih ya dok, makasih, kayak ngerasa kayak diperhatikan gitu di situ. Itu kayak aku ngerasa oh ternyata berguna ya, maksudnya berguna banget gitu buat ternyata orang lain. Itu kayak aku bisa seneng berguna banget buat gitu orang lain gitu. Oke. Luar biasa. Oke. Itu kan ketika pengalaman berkesannya ya. Lalu pernah ngerasa nggak sih gagal menjadi seorang dokter gitu? Pernah dong pasti. Pernah ya. Kalau perasaan seperti apa sih, kan aku nggak pernah jadi dokter jadi aku nggak tahu kalau misalnya gagal ngobatin, gagal apa, saya nggak tahu gitu. Coba. Bukan sih, kalau gagal ngobatin bukan. Kita tuh dokter itu kan sebagai perantara agar pasien itu bisa sembuh atau kondisinya lebih baik ya. Tapi kan untuk kematian, untuk kondisi lebih lanjutnya itu kembali kepada Allah. Kadang kita kayak aku sendiri pernah ngerasa gagal sebagai dokter tuh, kayak udah berusaha maksimal waktu zaman itu, waktu masih kerja di rumah sakit, udah berusaha maksimal, sudah semua yang kita lakuin tuh kita bisa, ternyata di satu titik itu ya ternyata kita harus kembali lagi kepada Allah. Kita udah berusaha maksimal tapi ternyata ajalnya pasien sampai di situ. Itu yang kayak ngerasa nyesek banget dan ngerasa aduh aku ini salah apa ya, dari mana yang aku salah kok sampai nggak bisa kayak gini gitu. Nangis gak? Nangis karena itu
pasien pertama kali yang aku pegang setelah aku lulus ya, keluar dari rumah sakit pendidikan. Dan memang pasiennya itu datang dengan kondisi yang kurang bagus sudah. Aku sudah berusaha semaksimal mungkin, sudah di tahap sudah mau merujuk untuk rumah sakit yang lebih besar, tapi ternyata Allah berkehendak lain. Kecewa sih, maksudnya kayak ngerasa baru lulus, iya, baru dapat pasien pertama. Itu nggak bisa lupa sih itu. Kena deh, ya. Tapi ya semua kembali lagi dari ajal ya, maut itu hanya Allah yang bisa menentukannya. Oke. Berarti menjadi seorang dokter ini sudah berapa lama? Udah, kalau dari hampir 10 tahun ya. Kalau dari 2012 ya. 10 tahun. Hampir 10 tahun. Pernah ngerasa bosen gak sih di belakang meja terus nih meriksain orang? Tiap hari loh. Ya dokter kan bukan cuman ya, memang datang, nunggu, terus periksa, rutinitasnya seperti itu. Pernah ngerasa bosen gak sih? Kalau aku sih bukan hanya dokter ya, pasti kita kalau selama kerja, apapun kerjaan kita bukan hanya dokter, pasti kita tuh akan ada di titik yang ngerasa kayak capek, bosen, itu wajar lah, manusiawi ya. Jadi makanya kalau secara psikologis tuh kalau kita kerja itu tuh harus balance dengan refreshing. Terus kemudian nggak kerja melulu nih hidupnya kita. Gimana tuh cara ngusir kebosanannya? Kalau aku sih mencoba untuk membalancekan hidupku ya. Jadi kayak selain kerja, hobi tetap harus jalan. Itu termasuk salah satu refreshingku untuk merefresh, ngecharge tenaga, habis itu merefresh otak untuk biar mood lagi lah untuk kerja. Itu kalau aku olahraga salah satunya. Olahraga. Terus jalan-jalan, lihat yang hijau-hijau, terus lihat yang hijau-hijau. Duit maksudnya. Kajian tuh kalau duit itu merah. Oh, duitnya jangan yang hijau, yang merah. Guys, catat yang merah. Yang merah ya, bukan yang hijau. Yang hijau. Okay. Terus ikut kajian, kumpul bareng teman, kayak gitu itu salah satu yang merefresh. Jadi menurut Amel juga salah satunya kita kumpul bareng teman, kita punya komunitas kajian gitu juga bisa mengusir kebosanan. Ada lagi? Itu sih lebih ke itu aja sih. Benernya kalau aku untuk biar nggak bosan simpel aja kayak gitu, olahraga, ikut kajian atau kumpul bareng teman, terus ngobrol-ngobrol atau jalan gitu. Oke. Nah, ini satu lagi nih. Aku dulu sering dapat bahwa stigma seorang dokter itu seorang yang kaku, dingin ya, terus malah jarang gaul, mungkin dia sibuk dengan dunia sendiri. Tapi ternyata hari ini dokternya cerewet. Ya. Gimana menurut Amel tentang stigma seperti itu? Enggak ya, mungkin itu hanya stigma masyarakat aja gitu. Atau mungkin saya yang terlalu hiperaktif. Atau mungkin beliau yang hiperaktif. Jadi sebenarnya itu kembali lagi ke orang pribadi. Iya, kembali ke personalnya sendiri-sendiri ya. Kalau dokter itu nggak kaku kok. Dokter itu kalau lebih sekarang ya, dokter-dokter yang sekarang kayaknya kalau pengamatanku lebih ke dokter yang lebih menyamankan pasiennya, kayak lebih komunikatif, ya? Komunikasinya lebih enak, mungkin karena kan pasien-pasien sekarang itu juga lebih kritis ya lebih daripada pasien-pasien yang dulu. Jadi mungkin kita sekarang ya lebih menyesuaikan lah pasiennya seperti apa, dokternya juga harus lebih fleksibel. Oke. Pernah di kontak sampai malam? Sama pasien mungkin? Pernah beberapa kali, tapi bukan ini ya, hanya kayak misalkan konsultasi beberapa pasien gitu karena udah sering periksa sama aku jadi punya kontak, terus kemudian kayak konsultasi kondisinya seperti apa atau kondisi orang tuanya, nggak masalah, malah senang kalau misalkan di kontak. Berarti tetap menjaga hubungan dari sisi itu ya. Oke. Tadi ngomongin hobinya apa sih? Hobi mukulin orang. Salah satunya sih itu ya. Karena saya tahu dia hobinya mukulin orang. Kelihatannya aja lemah lembut, iya mas. Ternyata dalam-dalam mukulin orang. Hobi olahraga, salah satunya Muay Thai. Muay Thai, kan? Serem nggak sih? Serem kan, teman-teman, coba deh. Nih, makanya saya ada jarak, bukan karena kita karena berbeda, takut ya, karena saya takut. Ya, karena saya takut sekali. Itu tangannya dari tadi udah gini-gini. Kalau teman-teman bisa lihat. Muay Thai? Iya, Muay Thai. Jadi setiap
sudah ada jadwal untuk Muay Thai ya? Olahraga sih alhamdulillah rutin ya, walaupun pandemi ini, dan kita tetap menjaga prokes. Kalau aku olahraga seminggu bisa sampai 5 kali atau 6 kali. Wow. Dalam 1 minggu. Untuk Muay Thai seminggu 2 kali, yang banyak porsinya itu nge-gym sama Sepeda. Kenapa pilih Muay Thai? Kenapa nggak main kelereng gitu, catur gitu, dewa kipas gitu? Benernya semua olahraga yang aku sebutin tadi itu di luar comfort zone-ku ya. Jadi mungkin orang yang udah kenal aku lama banget tuh pasti kaget nih, kayak kok bisa sih kamu kok Muay Thai? Ya, aku juga kaget. Terus terang kaget. Kok bisa Muay Thai, atau kok bisa nge-gym gitu, atau kok bisa sepedaan jauh-jauh gitu, karena emang itu di luar comfort zone-ku gitu. Justru memang memilih yang di luar comfort zone gitu ya? Karena merasa tertantang sih. Jadi awalnya kayak diajakin, terus habis itu karena sering diajakin, awalnya nggak enak kan. Pertama ikut Muay Thai pingsan sih. Pertama kali ikut Muay Thai pingsan, jujur pingsan, gak kuat. Guys. Tapi lama-lama kayak ngerasa, masa sih aku nggak bisa gitu. Oke. Gitu. Sip. Itu teman-teman, jadi coba aja ya. Kalau ada sesuatu yang baru pun ya harus kita mencoba. Kita nggak pernah tahu ukuran kita seperti apa, tapi coba dulu baru ngomong ya. Betul. So jadi sebagai seorang dokter pun dituntut sebagai pionir untuk menjaga kesehatan juga ya. Nah, terutama di masa pandemi seperti ini, apalagi sebentar lagi nih kita akan masuk bulan Ramadan nih, benar ya. Nah, jadi kan katanya ada gini, bukannya salah satu menjaga imun itu dengan cara makan yang teratur. Nah, nanti puasa, terus nggak makan dong, terus imunnya turun dong, gimana tuh? Jadi gini ya, kalau puasa itu justru meningkatkan imunitas tubuh kita, karena puasa itu mendetoks tubuh kita guys. Jadi mekanismenya kayak gini. Jadi pada saat kita waktu puasa itu bukan kita mengurangi maksudnya mengurangi asupan energi atau asupan protein dan zat-zat yang baik untuk masuk ke diri kita, enggak. Itu malah kita tuh butuh mendetoks tubuh kita. Dengan berpuasa, tubuh kita itu kan nggak makan tuh kurang lebih sekitar 11 jaman ya. Yeah. 11 jam tergantung waktu daerahnya kan. Yeah. Dengan waktu yang 11 jam itu bukan berarti kita 24 jam nggak makan kan. Hanya 11 jam itu aja. 11 jam itu kita kayak memberikan tubuh kita tuh waktu untuk kayak nge-charge gitu. Organ-organ kita tuh untuk beristirahat. Terus kemudian dengan dia istirahatnya cukup, organ-organ kita istirahatnya cukup, dia bisa untuk lebih maksimal lagi beraktivitasnya. Justru dengan puasa malah lebih baik gitu. Iya, lebih baik. Itu udah ada penelitiannya loh. Sahih guys. Sahih. So jadi teman-teman yang nanti memasuki bulan puasa, ya kita berpuasa lah ya. Jadi supaya tubuh kita dikasih istirahat nih selama 30 hari untuk mendetoks. Jadi kita bisa lanjut lagi 11 bulan lagi yang lain. Iya. Oke. Terus untuk makanan, untuk jaga imun tersebut apa aja sih? Kalau untuk menjaga imun ya yang harus kita bukan waspadain sih, kayak harus kita benar-benar jaga waktu puasa. Yang pertama, jangan sampai tubuh kita itu dalam kondisi dehidrasi. Dehidrasi itu menjaganya dengan apa sih? Dengan kita tetap minum 8 gelas per hari. 8 gelas tuh gimana sih? 8 gelas? 8 gelas nih biasanya hitung gitu 8 gelas. Kalau aku biasanya kalau lagi puasa ya. Gelasnya gelas gimana? Gelas yang segini ya. Sekitar berapa, 500 ya mungkin ini. Iya, 350 atau 500 ml lah. Itu 8 kali. 8 kali. Biasanya bangun sahur 2 gelas. Maksudnya sahur 2 gelas, terus kemudian nanti waktu buka kan 2 gelas, habis sholat isya 2 gelas, itu udah kan 6. Terus nanti mau tidur 2 gelas. Itu udah cukup 8. Untuk merehidrasi tubuh kita ya, untuk kita nggak dehidrasi. Baru bangun 8 gelas langsung gitu. Nggak boleh? Jangan dong, nanti kalau kayak gitu kan intinya kayak kita, itu kan sama aja kalau kita langsung 8 gelas tuh intinya kayak kita nuang ke dalam satu wadah gitu langsung 8 gelas kan pasti akan luber-luber, nggak baik kembung juga gitu, kembung juga. Oke, berarti ingat 2 gelas
bangun tidur Ya, gelas. dua gelas waktu bangun tidur sahur, terus kemudian 2 gelas pada saat buka, terus 2 gelas setelah sholat isya, kemudian 2 gelasnya lagi setelah sebelum tidur. Tidur. Oke. 8 gelas. 8 gelas. Gelas yang begini, jangan gelas yang begini. Jangan gelas yang kecil ya. Jangan gelas yang kecil. Oke, terus tadi balik lagi tentang olahraga ya. Banyak yang orang yang takut loh olahraga di masa pandemi ini. Kenapa? Ya mungkin kumpul-kumpul atau seperti apa. Seharusnya kita jaga olahraganya seperti apa sih? Sebenarnya definisi olahraga itu tiap orang beda-beda ya. Malah justru kalau menurutku kita memang harus tetap beraktivitas olahraga pada saat pandemi ini karena untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Mungkin versinya orang beda-beda. Kalau aku kan karena memang terbiasa ya, udah kurang lebih 3 tahunan lah olahraga dengan ritme seperti itu gitu. Kalau misalkan ada orang yang sering ngomong kayak olahraganya kan kumpul-kumpul, olahraganya kan sama banyak orang, sekarang bisa diatasin karena kayak misalkan Muay Thai sendiri kita selama ini emang nggak terekspos bahwa setiap 10 hari sekali kita pasti antigen sendiri gitu, antigen masing-masing personil untuk menjaga keamanan kita sendiri. Terus itu dari awal pandemi ya, terus kayak nge-gym juga seperti itu. Kita emang prokesnya memang kalau misalkan orang melihat kalau olahraga kan jarang kayak misalkan pakai masker atau apa, karena kita olahraganya itu pertama kardio, terus intensitasnya tinggi, otomatis kalau pakai masker dia kan kayak menghambat asupan oksigennya kita gitu. Itu malah kurang baik ya. Jadi kita olahraga tapi dengan protokol kesehatan yang ketat gitu. Kalau kebanyakan olahraga? Tergantung sih, maksudnya definisi banyak itu yang seperti apa ya. Karena orang itu pasti punya limitnya sendiri lah, pasti tahu batasan dirinya sendiri. Kalau aku dan sih harus tahu ya. Iya, dan harus tahu. Kayak tadi baru Muay Thai sekali pingsan dia belum tahu. Tiap orang itu pasti punya ukuran kekuatannya sendiri-sendiri ya. Jadi kayak misalkan kayak aku nih, kenapa kok olahraganya seminggu 6 kali, off-nya cuma 1 hari aja? Karena aku ngerasa ritme itu yang cocok untuk aku dan membuat aku lebih fresh, lebih sehat. Salah satu refreshingku itu. Mungkin ada yang kuat hanya seminggu 2 kali atau seminggu sekali. Tapi emang idealnya bagusnya olahraga itu seminggu 5 kali dengan intensitas ringan 30 menit minimal. Minimal 30 menit. Gitu. Gerak jadi, terus. Kita tetap harus olahraga, guys. Ya, kita harus tetap olahraga walaupun nanti memasuki bulan Ramadan pun juga kita tetap jaga kesehatan dengan olahraga. Oke. Kalau pas puasa olahraga apa yang enak ya? Kalau waktu puasa itu tadi tergantung pribadi masing-masing ya, preference masing-masing, pilihan diri masing-masing. Kalau misalkan biasa emang sepedaan, olahraga kalau selama kuat dan tidak membatalkan puasanya, tidak mengganggu puasanya, monggo silahkan. Kalau saya sih kalau saya pribadi untuk jadwal olahraga tetap selama puasa karena mungkin waktunya aja yang diundur ya, atau mungkin dikurangin. Kalau sepeda mungkin enggak karena itu kardio sekali. Dan kalau malam nggak mungkin dilakukan, paling cuma kalau puasa tinggal olahraganya Muay Thai sama nge-gym, itu pun nge-gymnya di rumah gitu. Muay Thai atau nge-gym, jadi tetap mukulin iya. Bulan puasa tetap mukulin orang. Tapi mukul yang nggak berdosa ya itu ya. Jadi teman-teman kalau mau mukul orang yang nggak berdosa, ikutlah Muay Thai bersama Dr. Amel. Ya, mau dipukulin silakan. Kacau nih ya. Nih masih banyak banget pertanyaannya sebenarnya, tapi teman-teman mungkin kalau teman-teman nanti mau konsultasi sama Dr. Amel silahkan aja langsung ya. Kali ini saya cuma mau mengupas luarnya tentang Dr. Amel ya. Kalau kita mau belajar tentang dokter lagi ya sekolah dokter, jangan tanya Dr. Amel ya. Oke. Mungkin terakhir Dok, ada yang ingin disampaikan atau tips-tips untuk kita semua, terutama untuk menjaga kesehatan dan menyambut bulan suci Ramadan nanti ini seperti apa? Silakan. Kalau pesan dari saya cuma kita tetap harus berpuasa karena berpuasa itu bagus untuk mendetoks tubuh kita, bagus untuk kesehatan kita, terus tidak menurunkan imunitas kita kalau untuk puasa. Terus benernya puasa itu tidak menghambat apapun kegiatan kita.
Asalkan kita tetap semangat, terus menjaga asupan makan, kemudian tetap beraktivitas. Nggak mungkin kalau nggak kuat olahraga yang berat dengan aktivitas ringan kayak gitu. Itu aja sih dari saya, tetap sehat, tetap harus jaga 3M-nya. 3M, masih ingat nggak 3M? 3M. Sekarang jadi 5 ya, 5M. Sekarang jadi 5M. 5M apa aja ya, 5M? 5M itu apa? Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, terus tetap di rumah, imobilisasi, mengurangi mobilisasi. Mengurangi pergerakannya teman-teman. Ya. Jadi ya teman-teman 5M-nya jangan lupa. Oke. So, terima kasih sekali buat Dr. Amel yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa bincang santai sama kita. Saya yakin teman-teman di sini juga akan terinspirasi yang tadinya enggak cita-cita jadi dokter, tapi setelah mungkin menerjuni tentang kedokteran itu sendiri, menemukan passionnya ya. Lalu yang paling penting adalah tetap olahraga, tetap jaga kesehatannya juga. Terima kasih Dr. Amel, selamat menjalankan tugasnya melayani kita di rumah sakit dan klinik. Thank you Dr. Amel. Ya, makasih Kopi Mocha TV. Oke, thank you guys semua yang buat di sini yang sudah stay tune terus bersama kita di podcast bersama Kopi Mocha TV. Nantikan podcast kita selanjutnya. Kalau kamu suka video ini dan kita tetap akan membagikan kisah-kisah inspiratif dari orang-orang yang luar biasa, kamu bisa subscribe channel ini, like, dan share kalau kamu memang ingin membagi cerita ini. Terima kasih guys. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.